kamu tidak pernah sendiri. Karena yang membuat orang bersedih itu karena sendiri. Yang membuat putus asa itu juga terlalu sendiri. Yang sendiri itu iblis. Maka jangan pernah merasa sendiri. Kita selalu bersama. Apalagi dalam dakwah. Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, banyak manusia, ada beberapa yang dipilih dari wali, beberapa jadi nabi, beberapa jadi rasul, beberapa ulul azmi, dan puncak ulul azmi itu adalah Sayyidina Muhammad SAW. Tapi walaupun begitu beliau tidak sendiri. Beliau didampingi oleh orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib. Anak muda yang bertenaga, Umar bin Khattab. Anak muda yang kaya raya, Utsman bin Affan. Perempuan yang kaya, Khadijah. Perempuan yang ambillah setengah agamamu dari akalnya, Aisyah. Perempuan yang bertenaga membawa makanan sampai ke Jabal Thur, itulah dia Asma binti Abi Bakar. Jadi selalu dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Nabi Isa alaihissalam yubri'ul akmah wal abrasa biiznillah. Bisa menyembuhkan orang penyakit kusta, bisa menyembuhkan orang lumpuh dengan izin Allah. Yuhil mauta biiznillah, bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Tapi beliau juga tidak sendiri. Nabi Isa alaihissalam berkata dalam Al-Quran, diceritakan Allah, wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun. Hawari artinya penolong. Hawariyun, penolong-penolong. Nabi Isa itu berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam tenaganya amat sangat kuat. Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya berubah menjadi ular. Tapi Nabi Musa tetap minta jangan sendiri. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Berilah aku seorang penolong dari keluargaku, Haruna akhi, saudaraku bernama Nabi Harun alaihi salam. Nabi Musa tidak sendiri, Nabi Isa tidak sendiri, Nabi Muhammad SAW tidak sendiri. Maka jangan pernah merasa sendiri. Dan jangan sendiri, kita mesti berjamaah. Nah, pada kesempatan ini sudah saya bagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama, makna dakwah. Da'a yad'u da'watan, artinya mengajak. Dalam bahasa Arab, arti kata da'a yad'u itu ad-da'watu ila ta'am, mengajak makan. Jadi kalau sudah disebut dakwah itu pasti ada makan. Kalau ada dakwah yang tidak ada makannya, itu dakwah online. Kalau offline ada makan. Di Malaysia setiap ada pengajian pasti makan. Pengajian subuh sarapan pagi, nasi lemak. Pengajian duha snack, makan kuih. Pengajian zuhur makan siang. Pengajian asar coffee break, minum teh, kopi, teh tarik. Pengajian maghrib ke isya makan. Pengajian ba'da isya makan. Karena memang asal kata dakwah adalah mengajak makan. Makanya Wali Songo, kiai-kiai zaman dulu punya sawah padi terhampar. Lalu kemudian panen padi, acara makan bersama, setelah orang kenyang baru cerita dakwah. Orang sekarang
perut lapar, dibawa cerita neraka. Sehingga dakwah itu menjadi horor, ketakutan, teror. Jadi kalau dakwah itu horor, da'inya teror, ustadznya teroris, menakutkan. Nah, jadi kita alhamdulillah beberapa ustadz kita sekarang dakwah itu tidak lagi menakutkan. Dakwah dengan Ustadz Fatih Karim di hotel bintang 5, ruangannya sejuk. Saya di mana-mana tausiah pakai baju ini, tapi kalau udah Ustadz Fatih Karim ngundang pakai jas, supaya jangan kesejuk dingin. Ada dakwah, ada pasar murah, dakwah ada lelang, dakwah. Jadi dakwah itu soft. Dakwah itu adalah ad-da'watu ila ta'am. Kalau ngajak orang makan, maka ungkapan yang dipakai itu lembut. Bapak, kalau di kampung zaman dulu bawa tepak sirih. Kalau tuan pergi ke Belawan, jangan lupa membawa pisang. Kau apa tujuan, kalau boleh saya tahu apa tujuan tuan ini, untuk apa datang? Berpantun-pantunlah mereka. Lalu dijawab, kalau tuan membawa pisang, jangan lupa dimasukkan ke rantang. Tujuan kami datang ini adalah mau datang untuk mengundang. Nah, jadi ditanya dengan lembut, dijawab dengan lembut, lalu kemudian datang. Orang ngajak makan itu ya lembut. Nanti kalau kebetulan kosong, tolong ba'da isya kita makan malam ke rumah. Lembut. Makanya kalau ada orang marah-marah, ngamuk-ngamuk, itu bukan dakwah. Tapi ketegasan perlu. Karena dalam dakwah itu ada nahi mungkar. Ini secara bahasa. Maka dakwah secara istilah adalah merubah umat dari tidak baik menjadi lebih baik. Itulah dakwah. Jadi ada orang yang tidak pernah ceramah, tidak pernah khutbah, tidak pernah tausiah, tapi dia merubah umatnya dari tidak baik menjadi baik. Dia sedang berdakwah. Siapa dia? Kapolres, Kapolsek, Kapolri, Kapolda, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Rem, dan Dim, dan Ramil. Mereka tidak pernah ceramah, tidak tausiah, tidak baca ayat, tidak baca hadis. Tapi dengan seragamnya, dengan pistolnya, mereka bisa merubah di kampung, di kecamatan itu orang yang sebelumnya minum khamar menjadi tidak. Mereka sedang berdakwah. Jadi ceramah bukan dakwah, tapi ceramah adalah salah satu dari sarana dakwah. Nah, ini mesti dipahamkan. Kalau tidak nanti banyak orang rugi sekali hidupmu tidak pernah berdakwah, karena dianggapnya ceramah. Padahal ceramah hanyalah salah satu sarana dakwah. Bupati, gubernur, kepala daerah, kepala negara, menteri, mereka tidak ceramah, mereka tidak khutbah, tapi dia mengeluarkan pergub, peraturan gubernur, perbub, peraturan bupati, perda, peraturan daerah. Siang Ramadan tidak boleh jualan, jam 5 boleh, untuk non muslim boleh. Nah, saat itu mereka sedang berdakwah. Nah, jadi kita menganggap mereka ini adalah partner dakwah. Ustadz dakwah dengan ceramah, dengan khutbah, tausiah, tablik akbar, menyambut 1 Muharram, halal bihalal, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran. Kami anggota legislatif berdakwah dengan mengeluarkan perda. Saya khutbah ceramah, Bapak tolong dakwah saya dengan cara bangun Islamic Center. Bapak tolong dakwah saya, kirimkan 10 anak satu kabupaten ini ke Mesir, ke Ahqaf. Nanti pulang mereka, Bapak orang-orang kaya, tak usah kalian ceramah, lain bunyinya, entah apa-apa nanti kalian cakapkan. Nah, kalian cukup datang ke Ustadz Fatih Karim,
Tanya berapa adik-adik kita yang sedang belajar di sana, berapa yang perlu disupport beasiswa, itu juga sudah berdakwah. Nah, jadi pahamilah dakwah ini secara utuh. Orang kaya berdakwah dengan hartanya, pejabat berdakwah dengan perdanya, penguasa berdakwah dengan tanda tangannya, ustadz berdakwah dengan ceramahnya, faqih berdakwah dengan fatwanya. Masing-masing kita sebenarnya semua berdakwah. Ibu rumah tangga dia sedang berdakwah dengan merepetnya, jangan kau pacaran, jangan kau minum khamar. Nah, jadi sebenarnya letih saya berdakwah nih Pak Ustadz. Saya berdakwah ke sana kemari, ya karena kita menganggap cuma kita yang berdakwah. Kita anggap orang lain tidak berdakwah. Padahal sebenarnya kita berdakwah. Sahabat-sahabat kita yang posting-posting, berapa banyak orang memotong video Ustaz Abdul Somad, potong 2 menit, 3 menit, 1 menit. Saya sering ketemu di TikTok, di Instagram. Itu pasti orang yang motong itu dia tonton dari awal sampai akhir. Dia ulang lagi, menurut dia ini menarik, dia potong, dia edit. Dia sedang berdakwah, dia tak pernah ceramah, tapi dia punya akun. Saya ketemu akun Instagram, TikTok, isinya potongan-potongan ceramah. Ini dakwah. Nah, jadi pahami makna dakwah secara bahasa, secara istilah, secara utuh. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, saya pulang dari Maroko tahun 2008. Pulang 2008 bulan Ramadan. Lalu kemudian mulailah berdakwah dari masjid, dari musola. Jadi di Pekanbaru ini semua masjid dan musola itu dikoordinir oleh Majelis Dakwah Islamiyah, MDI namanya. Ada satu lagi IKMI, Ikatan Masjid Indonesia. Ada lagi namanya Ittihadul Muballighin. Ada lagi IKADI. Jadi dikelola oleh lembaga dakwah. Saya dapat jatah pertama kali Ramadan di Pekanbaru 11 malam. 11 malam itu sudah ditentukan masjidnya di sini. Orang tak ada kenal karena kita baru pulang. Jadi jangan dibayangkan pulang Ustadz Abdul Somad dari Maroko disambut dengan tola al-badru alaina, karpet merah, bunga mawar turun dari langit. Tidak begitu. Di petang-petang dicari dulu di mana masjidnya, di mana musolanya. Orang pun tak kenal dengan kita. Banyak lika-likunya, banyak suka dukanya. Ini. Lalu kemudian dari kenal 1, 2, 3 orang jamaah mengenal kita, lalu kemudian buat kajian. Jadi kajian saya buat subuh Sabtu ngaji hadis sampai sekarang. Kalau sekarang subuh Rabu, online dan offline. Besok subuh Riyadhus Shalihin, baca kitab Riyadhus Shalihin. Kalau dulu pertama pulang saya pilih hadis pilihan-pilihan. 1 subuh, 1 hadis. Subuh Sabtu kajian hadis di Masjid Akramun Nas Undri, Universitas Riau. 4 tahun saya ngajar hadis di situ. Tahun 2009, 10, 11, 12. Awalnya masjid itu subuhnya itu cuman banyak lagi tiang daripada orangnya. Sepertiga sop, bukan setengah sop, sepertiga sop. Kanan kosong, kiri kosong. Itulah pertama kali kita buat kajian hadis. 2012 tak muat itu masjid. Akhirnya izin ke ketua masjid, pindah ke Masjid Al-Falah namanya, Jalan Sumatera, Pekanbaru. 2013, 2014, 2 tahun di situ.
Habis itu Al-Falah itu pun penuh juga. Banyak ibu-ibu komplain karena tak bisa naik ke atas, masjidnya 2 lantai, penuh. Akhirnya pindah kita ke Masjid An-Nur 2015-2016. Nah sekarang saya buka lagi kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin. Nah, jadi ibarat cincang di tempat yang sama terus sampai putus. Jangan terasa keras berhenti. Cincang sini keras berhenti, cincang sini keras berhenti. Akhirnya mana pun tak jadi. Siku capang, siku capeh kata orang Minang. Siku tabang, siku lapeh. Satu terbang, satu lepas. Jadi cincang sampai putus. Nah, jadi kalau kebetulan hobinya tentang akhlak, ya bahas tentang akhlak saja. Cari kitab akhlak yang bagus. Yang bahasa Indonesia, Tasawuf Modern Buya Hamka. Bagus itu. Itu Buya Hamka menulis itu dari pengalaman true story dari hidupnya. Atau kalau mau yang bahasa Arab, Ihya Ulumuddin, tapi terlalu besar 4 jilid, payah. Yang udah diringkas oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Namanya Mau'izatul Mu'minin. Nah, ini kajian tentang akhlak, tazkiyatun nafs, mensucikan hati, penyakit-penyakit hati. Kalau kebetulan hobinya di situ. Kalau hobinya fikih, kaji fikih mazhab Syafi'i. Kalau hobi perbandingan mazhab, menurut Hanafi, menurut Maliki, menurut Syafi'i, menurut Hambali, itu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Atau ensiklopedia fikih Kuwait terlengkap. Atau fikih 4 mazhab Abu Bakar Al-Jaziri. Ini semua adalah fikih 4 mazhab. Atau yang dipakai di pondok-pondok modern, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Jangan mengajar yang kita tidak suka. Kita bingung, yang mendengar lebih bingung. Apa yang kita suka, apa yang kita tertarik, ajar itu. Saya hobinya tafsir Ustadz. Tafsir surat-surat pendek aja yang biasa dipakai sholat. Misalnya diawali dari Al-Nas, Al-Falak, Al-Ikhlas dari belakang. Jadi bagaimana targetnya supaya jamaah kita ini apa yang dibacanya waktu sholat itu paham dia. Tak usah mengkaji yang melambung-lambung terlalu tinggi kajinya. Kita ini bicara sama penduduk bumi, tiba-tiba kita ngaji langit, bingung orang. Atau hobinya tahsin, memperbaiki bacaan. Bagus triple T, tahsin, tahfiz, tadabbur. Saya selalu menyarankan buatlah kajian triple T, tahsin, perbaiki bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dari mulai A-nya, A-nya, Z-nya, misya, ta, ra, jim. Habis itu baru kemudian maknanya. A'udzu, aku berlindung, billah dengan Allah, minasyaiton, dari syaitan, ar-rajim, yang dirajam, yang terkutuk. Jadi tak usah panjang-panjang, 30 menit habis itu buka tanya jawab. Kalau bisa, kalau kajian malam buat ba'da maghrib. Maghrib ke isya 45 menit, ba'da isya baru buka pertanyaan. Saya tengok di Malaysia begitu. Orang sibuk pulang dari kantor, sebelum ke rumah pergi dia ke masjid, duduk dia 45 menit dengar pengajian. Habis pengajian itu yang pulang-pulang. Kalau masih mau bertahan, tanya jawab. Buat di depan mimbar tuh Anda bertanya, Ustadz menjawab, nomor WhatsApp. Jadi bagaimana orang, kalau kita buat ba'da maghrib, insya Allah dia 2 kali sholat, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Kebanyakan di tempat kita dibuat setelah isya. Maghrib tak ke masjid, isya tak ke masjid, ba'da isya, subuh pun tak ke masjid. Apa guna kita ngaji? Jadi ini dakwah bagaimana kita mencari pola apa yang
Kalau bisa masjid itu, kalau bisa jangan sampai ketinggalan 3 kajian. Yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Ini berdasarkan hadis Nabi tentang iman, Islam, ihsan. Akidah, fikih, akhlak. Itu yang kedua. Yang ketiga, tantangan-tantangan selama saya mengajar. Kalau kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau ada orang mengajar, mengajak ke jalan Allah, belum ada yang membencinya, itu dia perlu curiga. Perlu curiga. Jangan-jangan ini kita hanya menyenangkan orang. Karena kalau kita berdakwah ini pasti orang benci. Cerita tentang khamar, penjual khamar benci, peminum khamar benci, keluarganya benci. Cerita tentang syirik, dukun benci, tukang santet benci. Cerita tentang korupsi, semua koruptor benci. Cerita tentang kafir, orang kafir marah. Makanya banyak orang ceramah hanya untuk nyenang-nyenangkan hati orang aja. Takut cerita, akhirnya cerita tentang sabar, tentang rumah tangga. Tidak begitu. Jelaskan aja. Masalah orang suka tak suka nomor 16. Yang penting kita jelaskan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut selera orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbagai macam aliran-aliran juga banyak. Aliran ekstrim kanan, aliran ekstrim kiri, liberal, sekuler, ekstrim. Jadi saya sebagaimana di Al-Azhar, kami tetap wasatiyah, wasat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, pertengahan. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Apa yang kami dengar dari guru-guru kami dulu, itulah yang saya sampaikan. Jadi tantangan memang banyak sekali di lapangan. Kemudian yang keempat, tidak pernah sendirian. Jadi kalau saya masuk tausiah ke kantor, itu di kantor itu ada orang yang suka pengajian. Dia inilah yang ingin ustadz ini datang. Dia bagian kerohanian. Mereka inilah yang mengelola kajian-kajian. Kepala kantor, kepala badan, dan kepala dinas. Ini kabupaten, kota, provinsi. Itu di dalam itu lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan, lain orangnya, tapi person-person ini ada. Di setiap kantor itu ada orang yang suka dengan ngaji dan dia ingin ustadz itu datang ngisi pengajian. Mereka inilah yang mengelola kajian ini. Biasanya kajian kantor pagi Jumat, jam 7 sampai jam 8, 7.30, habis itu tanya jawab. Jadi jangan kajian melulu, karena sebetulnya jamaah ini udah sering dengar pengajian. Mereka ini lebih pada konseling sebenarnya, mau bertukar pikiran. Ada juga jamaah yang dia tidak nanya, dia cuman mau cerita aja. Karena selama ini nggak ada yang mau dengar dia cerita. Dia mau cerita di rumah, istrinya sibuk nonton masak kuliner. Dia mau cerita ke anaknya, anaknya pun sibuk update status. Terpaksalah dia cerita ke ustadz. Ustadz pun kalau nggak perlu ditanggapi, ya dengarkan aja. Saya sering kali orang cerita, saya iyakan aja. Iya, betul, iya, betul, iya, betul. Karena sebetulnya dia tidak mau nanya. Dia cuman mau cerita. Daripada dia cerita sendiri pinggir jalan, senyum dia sama angkot. Jadi cerita, dia datang ke masjid, dia mau cerita sebetulnya. Makanya jangan heran kalau ada tulisan yang panjang sekali. Dia sebenarnya hanya mau bercerita. Dia tidak punya tempat untuk bercerita. Maka jadilah pendengar yang baik. Yang membersamai kita ini macam-macam. Ada orang kaya, ada pejabat,
ada polisi, ada tentara. Jadi mereka ini dalam hatinya memang suka kepada kajian. Dan dia ingin supaya ustadz datang memberikan kajian, dan dia tidak egois. Tidak cuma dia aja yang mendapatkan kajian itu, temannya, kawannya, sahabatnya. Itulah yang saya rasakan masuk ke berbagai macam kantor, bahkan sampai ke mall, bahkan sampai ke pasar, dibuat mereka kajian. Ada orang-orang yang suka kita duduk bersama ngaji. Jadi tidak sendirian. Keluarga juga mesti memotivasi, karena pengajian ini nggak ada jamnya. Beda sama orang masuk kantor jam 8 pagi pulang jam 4 sore. Kalau kajian ini nggak ada. Mau pagi, mau petang, mau siang, mau malam. Dan tidak semua orang dakwah itu hanya waktu pengajian. Ada orang yang sakit jam 2 malam datang ke rumah sakit. Di saat itu kita sedang bisa mendakwahi anaknya yang selama ini mabuk, nggak pernah peduli. Tengok nih ayah kalian sakratul maut kalian. Jadi sebenarnya pintu dakwah itu banyak sekali. Maka kalau istri tidak paham, orang datang jam 1 malam mau minta doa, ada istri orang mau melahirkan susah lahir anaknya, ada anaknya kerasukan, ada anaknya menangis-nangis tak tidur-tidur. Itu semua mintanya kepada da'i. Maka saya selalu membuat istilah ustadz kampung. Ustadz kampung itu kan tempat, ada orang mau nikah anaknya, mau nyari hari yang pas, ke ustadz kampung. Ada orang mau pindah rumah kenduri, datang ke ustadz kampung. Ada orang yang anaknya katanya keteguran setan, meminta doa ke ustadz kampung. Ada orang, semua diadukan ke ustadz kampung. Ustadz sebagai konsultan rumahnya, ustadz sebagai konsultan rumah tangga, ustadz sebagai dokter puskesmas. Yakin lagi dia minum air putih doa ustadz itu daripada obat yang dikasih dokter di rumah sakit. Karena dokter itu pun sakit juga. Jadi begitulah manusia melihat sosok da'i. Jadi kita selalu dibersamai oleh berbagai macam orang dalam dakwah ini. Kemudian poin yang terakhir, bagaimana Nabi Muhammad SAW, kata Allah dalam Al-Quran, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Adakah yang lebih hebat daripada mengajak orang ke jalan Allah? Tidak ada yang lebih hebat lagi daripada mengajak orang ke jalan Allah. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas bumi Allah, bernapas dengan udara dari Allah, dititipkan paru-paru, berdenyut jantungnya, mengalir darahnya, tapi tak pernah dipakai untuk mengajak orang ke jalan Allah. Duduk-duduk kongko-kongko bisa ngajak orang ke jalan Allah. Ngobrol-ngobrol, apa kata-kata hari ini bisa untuk ngajak ke jalan Allah. Kalau zaman dulu susah kita. Kadang orang sungkan ngomong depan orang. Sekarang nggak perlu kita ngomong depan orang. Ngomong depan kamera, upload apa yang baik-baik. Takut diejek orang, ya posting, copy ucapan orang, hadis Nabi, ayat hari ini. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan Allah kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan munkar, wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini kita laksanakan, insyaallah kita tidak akan merasa sendiri. Karena merasa sendiri, apalagi di dalam dakwah, menjalani hidup, itu membuat orang stres, lama-lama depresi, lama-lama bunuh diri. Angka bunuh diri terbesar bukan di Afrika, bukan di Asia. Angka bunuh diri terbesar di Amerika, di Eropa. Kalaupun Asia bukan yang miskin, justru Korea, Jepang. Kenapa? Karena orang merasa sendiri, tinggal di rumah sendiri, tidak bersosialisasi, tidak menikah, menganggap cukup dengan
keegoan sendiri, akhirnya stres, anxiety, depresi, mati. Apalah guna hidup? Padahal guna hidup adalah bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita bekerja sama, bagaimana kita berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyakum wal furqah, janganlah kamu sendirian, berpecah belah. Kalau nabi-nabi saja yang hebat-hebat itu berjamaah, tidak sendiri, apalagi kita. Andai pun tidak ada lagi orang yang mau menolong kita, kita tinggal sendiri, maka kita tetap bersama dengan Allah. Nabi Muhammad SAW kata, idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, don't be sad, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ketika orang Yahudi, ketika umat Nabi Musa berkata, inna lamudrakun, kita akan tertangkap Musa, kata Nabi Musa alaihissalam, kalla, tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi jangan pernah merasa sendiri, kita selalu bersama dengan Allah. Sesuatu yang kita lakukan karena Allah, jangan berhenti karena manusia. Sesuatu yang kita lakukan karena ingin mencari ridha Allah, jangan terlalu murah ridha manusia ini. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam 5 poin, lebih kurang 30 menit. Jazakumullah khairal jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.